Kembali lagi dalam mata kuliah micro teaching. Kali ini akan bahas tentang komponen pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen utama dalam pembelajaran yang efektif. Nah, setiap komponen memiliki peran penting dalam menciptakan proses belajar mengajar yang berhasil dan bermakna bagi siswa atau bagi peserta didik. Sebelum kita membahas apa saja komponen-komponen pembelajaran, mari kita simak apa perbedaan dari pembelajaran dan pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam komponen pembelajaran, penting sekali untuk memahami perbedaan antara pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau perilaku baru melalui pengalaman, pelatihan, atau studi pendidikan dalam proses yang lebih luas dan sistematis yang melibatkan pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan di lingkungan yang formal atau informal. Nah, kemudian pendidikan mencakup aspek sosial, moral, dan budaya dengan tujuan membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan, beretika, dan berperilaku baik. Nah, komponen pembelajaran itu apa saja? Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Dan yang ketiga, metode dan strategi. Kemudian yang keempat adalah perlengkapan dan fasilitas. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan ini adalah hasil yang ingin dicapai dari proses belajar mengajar, spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contohnya, dalam pelajaran pendidikan agama Islam, tujuan spesifiknya bisa berupa siswa dapat menghafal dan memahami makna dari surat Al-Fatihah serta menerapkannya dalam sholat sehari-hari. Tujuannya ini jelas, dapat diukur untuk mencapai dalam satu semester. Nah, relevan dengan kurikulum dan spesifik. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi adalah konten atau isi yang akan diajarkan kepada siswa. Materi harus relevan dengan tujuan dan sesuai dengan kemampuan siswa. Contohnya, untuk topik tentang rukun iman dan rukun Islam, materi bisa mencakup buku teks tentang dasar-dasar Islam, video animasi yang menjelaskan rukun secara visual, serta artikel dan hadis yang relevan. Dan yang ketiga adalah metode dan strategi. Metode dan strategi ini adalah cara dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa atau peserta didik. Nah, contoh metode itu bagaimana? Nah, metode diskusi kelompok dapat digunakan untuk mendorong siswa bertukar pikiran serta tahu tentang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh strategi, strategi pembelajaran berbasis proyek, seperti membuat poster tentang makna dari setiap rukun Islam dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi konsep-konsep tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah perlengkapan dan fasilitas. Nah, perlengkapan dan fasilitas juga penting ya dalam pembelajaran karena mencakup alat dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti apa contohnya? Misalkan dalam pembelajaran PAI, perlengkapannya seperti Al-Quran, Chromebook, proyektor untuk menampilkan video pembelajaran, serta ruang kelas yang nyaman untuk diskusi kelompok sangat penting. Atau di luar kelas juga tidak masalah. Yang kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, yang terakhir ini tidak kalah penting karena evaluasi adalah proses mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Contohnya untuk evaluasi hafalan juz amma. Nah, guru bisa menggunakan metode uji hafalan di mana siswa diminta untuk melafalkan surah yang telah dihafalnya di depan kelas. Nah, penilaiannya bisa dilakukan berdasarkan ketetapan hafalan atau ketepatan hafalan dan pemahaman maknanya. Baik dari komponen-komponen
pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan, pembelajaran dan pendidikan adalah dua konsep yang saling berkaitan, di mana pembelajaran merupakan proses memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru, sementara pendidikan mencakup proses yang lebih luas untuk membentuk individu yang berpengetahuan dan beretika. Nah, komponen utama dalam pembelajaran meliputi tujuan, materi, metode, dan strategi, perlengkapan dan fasilitas, serta evaluasi. Tujuan pembelajaran adalah hasil spesifik yang ingin dicapai, sementara materi berisi konten yang sesuai dengan tujuan tersebut. Kemudian metode dan strategi digunakan untuk menyampaikan materi secara efektif, didukung oleh perlengkapan dan fasilitas yang memadai. Adapun evaluasi kemudian dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dengan memperhatikan komponen ini, proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Dengan memahami dan menerapkan setiap komponen ini secara efektif, kita dapat menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur dan mencapai hasil yang diinginkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya umumnya dalam mata pelajaran lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.